yang sekedar didengar telinga kiri kemudian dikeluarkan oleh telinga kanan, akan tetapi menjadi ilmu yang didengar dengan kedua telinga, disimak dengan sepenuh pemikiran, diturunkan menjadi cahaya di dalam hati yang akan menyinari seluruh anggota tubuh kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husni khatimah lutful afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Adik-adik, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, tak apa tak sempurna. Kenapa? Karena memang hidup kita tak akan pernah sempurna. Hidup tak pernah untuk siapapun. Tuh, saya dijawab. Betul katanya. Hidup tak akan pernah ideal, tak akan pernah sempurna buat siapapun, teman-teman. Tidak ada siapapun yang di atas muka bumi ini diberi kesempurnaan. Ada. Hidup tak akan pernah sempurna untuk siapapun. Saya ulangi. Hidup tak akan pernah sempurna, tak akan pernah ideal untuk siapapun. Bahkan untuk manusia paling ideal, bahkan untuk manusia sempurna, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup tidak sempurna untuk beliau. Untuk manusia sempurna, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak sempurna untuk mereka. Nabi Yusuf tak selamat dari pembulian keluarganya. Ia bahkan menjadi seorang adik yang dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Betapa tidak idealnya kehidupan di atas muka bumi ini. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, hidup tidak ideal buat beliau. Anak perempuan yang dengan perempuan sekufu, ketika kemudian menikah dengan mantan budaknya, dia akan betapa hidup tidak ideal buat jarak dan waktu LDR LDM ya, antara Nabi dan bahkan antara ayah dengan tawanya, yaitu Nabi tidak untuk nabi-nabinya Allah, ya kan, dikucilkan kaum lama dalam hidup tidak ideal. Yang namanya menghiasi tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menghiasi pintu surga baginda kita Nabi besar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betapa
sempurna Muhammad, hingga sampai namanya yang mendampingi nama Allah di pintu-pintu surga. Akan tetapi ia terlahir tanpa pernah kenal seorang ayah. Fatherless, kata orang anak-anak zaman sekarang. Kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Usia 3 hari dari kelahirannya, beliau sudah terpisah jauh dari ibundanya. Tinggal bersama dengan keluarga miskin di negeri Taif. Jauh keluarga, jauh dari sanak saudara, jauh dari kebiasaan. Ketika kemudian kembali bersama dengan ibundanya, baru beberapa waktu, tak cukup lama, saat sedang dekat-dekatnya dengan sang ibunda, bahkan saat sedang mereka menjalani waktu bersama, ketika mereka hanya bertiga, Nabi Muhammad kecil, ibundanya, dan Ummu Aiman, seorang perempuan yang mendampingi mereka. Sudah habis berziarah ke makam ayahnya, kemudian mengunjungi keluarga ayahnya di kabilah Bani Najjar. Saat mereka sedang berada di jalan, tepatnya di sebuah kampung bernama Abwa, ibundanya jatuh sakit berhari-hari lamanya, hingga kemudian manusia agung yang sekali lagi namanya berada di pintu surga berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, ibundanya meninggalkannya di usia beliau masih baru 6 tahun saja. Sekarang motherless pula. Hidup tak pernah sempurna buat siapapun. Nabi ikut kakeknya dari usia 6 tahun tersebut, tapi baru 2 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Hingga kemudian Nabi pun diambil oleh pamannya Abu Thalib yang punya anak sangat banyak dan berada dalam kemiskinan. Saudariku sekalian, saya muliakan, hidup tidak ideal. Apabila Abu Thalib pulang bawa makanan, anak-anaknya berkerumun berebutan makanan tersebut, dipastikan Nabi Muhammad tak pernah kebagian makanan. Sampai satu hari ketika Abu Thalib datang, disambut di depan pintu oleh Muhammad kecil. Kemudian paman tersebut memberikan makanan padanya. Sesudah makanan itu terlebih dahulu dimakan oleh Nabi Muhammad, sisa makanannya menjadi berkah buat seluruh keluarga. Semuanya kenyang dan makanan tersebut masih tersisa juga. Abu Thalib perhatikan itu sekali, 2 kali. Dia kemudian memahami satu hal, sesuatu yang telah disentuh oleh tangan mulia keponakannya bernama Muhammad ini, makanan tersebut akan menjadi berkah. Dia pun memberi pengumuman kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang sentuh makanan yang aku bawa kecuali sesudah terlebih dahulu Muhammad memakannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, fatherless, motherless sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Hingga akhirnya dia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di usia yang masih sangat belia, belum 11 tahun bahkan, belum balik bahkan, harus ikut serta bekerja, eksploitasi anak bukan tuh namanya. Sudah ikut bekerja untuk bisa mengurangi beban keluarga. Sempurna apa kehidupan beliau? Tak pernah sempurna. Saudariku sekalian,
saya muliakan, lantas lahirlah dirimu ini dengan segala kekuranganmu, dengan segala kesalahan-kesalahanmu, dengan segala keadaanmu, dan kamu berharap hidupmu akan menjadi kehidupan yang sempurna. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Saya gak akan pernah jadi mahasiswi yang baik, yang bagus, karena saya tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tua saya. Dek, enggak gitu caranya menjalani kehidupan. Tak mengapa, tak sempurna, sebab memang hidup tak akan pernah sempurna untuk siapa. Kamu jangan pernah melihat kehidupan orang lain sempurna. Gak ada. Tapi ustazah, teman saya tuh ustazah, dia ayahnya kaya, baik pula, ibunya cantik, solehah, baik pula sama dia. Kehidupannya rapi dan dia pun pintar pula, solehah pula, hingga semua laki-laki satu fakultas naksir semua sama dia. Dia kayak boleh milih apapun aja yang bisa jadi pendamping hidupnya. Nilai sekolahnya pula baik. Dia begitu sempurna kehidupannya dalam pandangan saya, ustazah. Saya kayak remehan rengginang di kaleng kongguan di saat hari lebaran. Saya tiap kali ngelihat dia, ngelihat saya kayak saya nggak ada apa-apanya gitu, ustazah. Dek, satu, kamu nggak pernah tahu kehidupan seseorang kecuali sesudah kamu menjalani kehidupannya. Yang kamu lihat berada di kehidupan yang menurutmu ideal, menurutmu sempurna, dianya sendiri merasa bahwa hal itu tidak demikian keadaannya. Gak ada. Yang ditampilkan di publik, yang ditampilkan di bersosial, tentu tidaklah sebenarnya hakikat kehidupan yang dijalani seseorang. Kemudian yang kedua, sejak kapan kamu harus menjadi seseorang yang membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain? Tidak, tidak. Nah, kita hidup di atas muka bumi ini bukan untuk saling membandingkan siapa yang paling. Kita semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita semua dengan garis waktunya masing-masing, dengan garis nasibnya masing-masing. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bilang, aku berikan kepada kalian kehidupan dan kematian adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan. Dunia tempat ujian. Maka bagaimana mungkin kamu berharap di tempat ujian ini kamu mendapatkan kesempurnaan? Tidak. Ia adalah tempat ujian. Dan kita semuanya adalah mahkumin, orang-orang yang sedang diuji. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah satu yang jadi hakimnya, Allah lah satu yang jadi jurinya. Kita semua hanyalah peserta dari ujian kehidupan ini.
Jangan pernah berharap banyak dari dunia. Ia memang tempat kita diuji, bukan tempat kita mendapatkan pembalasan. Ad-dunya darul amal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ad-dunya darul amal, la jazaa'a fiha, wal akhirah darul jazaa, la amala fiha. Dunia adalah tempatnya kita bekerja. Dunia adalah tempatnya kita berbuat. Dunia adalah tempatnya kita menanam. Jangan berharap balasan di sini. Jangan berharap hasil panenmu di sini. Jangan berharap kamu mendapatkan balasannya di sini. Wal akhirah darul jaza. Sementara akhirat itulah tempat yang sesungguhnya. Tak akan lagi diminta untuk bekerja. Kamu tak akan lagi diminta untuk berbuat di sana. Di akhirat semua hanya sisa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan pendek kita ada di atas muka bumi. Maka jangan berharap kesempurnaan di dunia ini, sebab satu tadi saya bilang, dunia tak pernah ideal, tak akan pernah sempurna untuk siapapun. Dan yang karena dunia tempat kita bekerja, tempat kita beramal, tempatnya ujian. Disinilah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dengan segala kesalahan kita di masa lalu. Enggak apa-apa, enggak sempurna, enggak apa-apa, enggak baik-baik saja, enggak apa-apa. Karena memang semua hal itu adalah sesuatu yang merupakan tempatnya ujian. Suara saya jadi saingan mau hujan. Dunia tempatnya ujian. Kita bisa berharap apa? Selalu ada saja hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Tapi teman-teman kalian enggak apa-apa. Berjalan meski tatih, bekerja meski perlahan, teruslah bergerak meskipun jatuh bangun. Kita hambanya, jangan pernah lupakan itu. Enggak apa-apa, enggak sempurna, enggak apa-apa, enggak sempurna. Sebab Allah lebih peduli daripada menilai hasilnya. Adik-adikku saya, kamu sudah cukup banyak belajar, mungkin kamu sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tapi hasil Ustazah, gimana saya Ustazah? Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Jatuh, bangun lagi. Kamu berhenti, lelah, istirahat dulu. Enggak harus sempurna. Emang enggak ada yang sempurna. Biasa-biasa aja. Dunia ini segini-gininya aja.
sudah lulus 4 tahun, lulus juga. Anda terus ini karena biayanya tahu-tahu sakit lanjut ada nggak apa-apa, semua biasa. Banyak orang saya nggak secantik kayak teman sepin teman saya nggak seterus itu. Saya bicaranya terbatas, geraknya saya dengan Dek, syukurilah dan terus bergerak, teruslah berusaha. Siapa kamu? Aku beritahu padamu, Allah peduli usahamu dan Dia memberikan hasilnya. Allah peduli usahamu dan Dia memberikan hasilnya. Jadi nggak apa-apa. Enaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah peduli sama usaha kamu. Usaha terus. Kalau lagi sakit, yuk jalanin. Kamu sehat. Saat dengan kekayaan kayak gimana, semuanya adalah bila mengatakan hadapan Allah. Dek, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayah la tudrak. Diridhoi sama semua orang, disepakati sama semua orang, disetujui sama semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin dapat tercapai. Kamu jangan berharap semua orang cinta kamu. Tidak mungkin. Jangan berharap semua dosen sayang sama kamu. Itu tidak mungkin. Kamu jangan berharap sepakat semua sama kamu, seneng sama kamu. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Allah sama orang. Saya selalu sama, enggak apa-apa. Saya benar juga menyampaikan kisah ini ketika ada yang mengenai salah dianggap oleh teman. Dan kalau yang jadi ceritakan tentang kisahnya Luqman Al-Hakim
Bahkan jadikan namanya sebagai nama datang pada Luqman. Kemudian dia bilang, ayah, teman saya berkata tentang saya begini. Saya tidak seperti itu. Sedih banget, susah banget ya. Ayahnya bilang, nah, nggak apa, memang kayak begitu, nggak bisa senang semua. Tapi saya begini. Dia bilang, kalau gitu, yuk temani ayah, kita berdua berjalan bersama-sama. Mereka kemudian keledai yang mereka punya, biasa dijadikan sebagai tunggangan di masa tersebut, tunggangan sederhana yang mapan, naiknya kuda, baru naik unta. Tapi kalau perjalanan yang tidak seberapa jauh dan mereka sederhana, biasanya naik keledai. Ayah sama anaknya. Siapa nih nak yang naik keledai mereka? Anaknya bilang, ayah lah yang naik. Ya, oke baiklah, ayah naik keledai. Ayahnya naik keledai, di sampingnya. Ketika melewati, Bang lewat Pak, yes. Apa yang mereka bilang? Dasar bapak sekarang nih memang gak punya anaknya. Dia punya keledai, dia yang naik, anaknya padahal kurus kering begitu, disuruh jalan kaki. Liatin tuh ngos-ngosan, zalim sama anaknya. Dia bawa keledai dia sendiri, anak biarin jalan kaki sampai kelelahan begitu. Udah lewat dari mereka, Luqman bilang sama anaknya, aduh nak, ayah dibilangin begitu. Iya ya, kalau gitu gantian aja ya, saya juga gak tahan dengar ayah dibilangin ayah yang zalim sama anaknya. Azan? Betul azan? Terlebih dahulu, insyaallah lepas azan saya lanjutkan kembali kisahnya. Marhaban bil qaili adlan, marhaban.
Ya. Kemudian menyebutkan apa yang menjadi hajatmu. Sudah azan mustajab, doa ketika turun hujan mustajab. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa. Mari kita sedang berdoa ini. Allah jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang pertama, tapi kemudian ayahnya orang kepada semuanya. Assalamualaikum. Naik bab udahlah mal jalan siang anak emang pada zaman sekarang nih modelannya kayak kita mereka semuanya yang dari atas keledainya. Dia bilang, udah Pak, kalau begitu gimana nih Pak sekarang? Kata bapaknya, yaudah nak, kita berdua sama-sama naik di atas keledai. Yaudah, keledainya kan dinaikin mereka berdua, emang kelihatan tuh orang tegur sapa, kemudian dengerin. Ya ampun, orang zaman sekarang zolim sama binatang. Keledai sengaja cuma 2 orang liatin tuh muka keledainya tuh sampai sedih bener. Keledai binatang sekarang, keledai bikin orang. Masya Allah. Udah lewatin mereka, salah dua-duanya. Mereka berdua turun tuntunan lewat orang lagi, kemudian nyapa lagi. Denger apa kata orang banget ya, bawa keledai nggak dinaikin. Bodoh kan?
Mereka berdua ini bawa keledai tapi nggak dinaikin. Kayak sekarang gitu, bawa motor tapi nggak dinaikin. Katanya lihatlah betapa kita pernah bener depan orang, maka nggak usah jadikan penilaian orang, pandangan orang sebagai tolak ukur, dan jangan pernah membandingkan hidup. Ingat, itu adalah awal derita. Saya selalu bilang, kamu yang menderita gampang, bandingin aja kamu sama hidup orang. Derita pasti. Kenapa ya? Beruntung. Kenapa ya? Kayak dia. Kenapa ya? Saya terus saja. Kamu membandingkan hidup kamu sama hidup orang, selalu mula pintu penderitaan untuk dirimu kamu buka. Jangan. Kamu kehidupan dunia ini harus berbuat baik pada semuanya. Kamu baik aja sama semuanya, tapi untuk jalan hidup yang kamu pilih, pakailah kacamata kuda. Pernah tahu kacamata kuda? Kamu gak bisa lihat kanan, gak bisa lihat kiri, lurus aja tuh. Yang kayak begitu yang paling bagus. Jadi pengendali untuk kehidupan sendiri. Gak banyak oleh kanan kiri. Kita jalan kehidupan yang harus jalani, tidak bisa harus jalani jalananmu sekaligus tanggamu. Jalan benar, mengikuti jalan yang lurus yang telah digariskan oleh dan disampaikan oleh manusia alaihi wa ala alihi. Itu tugasmu. Kita Allah, jangan pernah itu. Kita hamba Allah, jangan pernah lupakan itu. Saya ingat ada nasihat dari guru saya. Di saat kami lagi mau musim liburan. Jadi ada waktunya kami liburan akhir tahun gitu. Akan liburan sekitar 1 minggu gitu. Dan saat itu guru kami memberikan nasihat, Sayyid Umar bin Hafid. Saya belajar di Daruz Zahra. Habib Umar bin Hafid bilang, mulai besok kalian libur dari kegiatan Daruz Zahra, dari kegiatan sekolah, dari kegiatan pondok pesantren. Tapi kalian tidak pernah libur menjadi hamba Allah. Kalian libur dari kegiatan sekolah. Kalian libur dari kegiatan pondok pesantren. Kalian hamba Allah. Dan selagi di atas muka bumi ini, kalian tidak pernah libur menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada syarat
agama Allah yang harus kalian junjung. Ada perintah yang dan ada larangan dosa. Jangan kamu hamba Allah Ta'ala. Sepertinya itu nasihat saya untukmu, para mahasiswi di Sumatera Barat. Jangan pernah lupa kamu adalah hamba Allah. Siapapun kamu saat ini, kamu seorang mahasiswi, kamu adalah hamba Allah. Maka selain dari menjadi mahasiswi yang baik, kamu juga harus menjadi hamba Allah yang solehah. Kelak ketika kamu sudah lulus, kamu sudah bukan lagi mahasiswi, tapi kamu tidak pernah lepas bahwa kamu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika jadi mahasiswi, jadilah mahasiswi yang baik, agar kamu nilai yang baik, agar kamu disayang, diberi penilaian baik oleh dosenmu. Maka aku sampaikan padamu, kamu dan siapamu, status apapun dirimu, kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang saleh, agar Tuhanmu ridha padamu, agar Allah menyayangimu, agar Ia memberi penilaian yang baik tentangmu. Tidak masalah dengan kekurangan-kekuranganmu. Berjalanlah terus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Haddad, siru ilallah urja maka wala. Jangan dengan segala kelemahan kamu takkan kepadamu kelemahan untuk mengenalkan dirinya kepadamu. Saya ulangi, seringkali Allah memberikan kepadamu kelemahan, tidak sempurna, ada agar kamu dekat kepada menggenapi keganjilanmu itu. Orang hamba akan tapi bersamanya kita mampu mengalahkan apapun juga. Segala badai kehidupan, segala bisikan setan, segala tantangan dan rintangan dalam kehidupanmu selama di atas muka bumi ini, apapun perlu satu hal, pastikan Allah berada dalam pihak. Allah terlibat denganmu. Pastikan kamu di jalan Allah bersama
Dan jika itu terjadi, akan memberi kabar kepadamu, inna hizballah humul muflihun. Sesungguhnya tentara Allah, orang-orang yang Allah humul muflihun, mereka pemenang sesungguhnya. Bersama dengan segala keberadaanmu, pastikan kamu tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kepadanya, Dek. Mendekatlah kepadanya. Nah, tak ada yang menguasai kehidupanmu selain Dia. Tak dapat menjadi pengendali hidupmu selain Dia. Tak ada yang mengaturkan hidup untukmu selain Dia. Pada hakikatnya, la alima a'tait, tak ada yang dapat memberi ketika Allah menghalangi. Sebagaimana tak ada yang dapat memberi, tak ada yang dapat menghalangi ketika Allah Ta'ala hendak memberi. Wala rada lima qadait, tak ada yang dapat menghalangi apapun keputusan-keputusan Allah untuk. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, kami fahami tak ada kekuatan apapun selain daripada kekuatan darimu, ya Allah. Ayo deh, belajar terus gerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis tidak pernah libur sebagai hambanya. Yo, jauh dosa. Haknya sama Allah aja. Jangan ustazah ada lelaki yang mencintai kekurangan saya. Dia jadi segalanya bagi saya pun bergantung. Dia menggenapkan ganjilku. Dia utuh yang semasa kemudian jadi bersama dirinya. Dek, selagi kalian belum berada dalam bingkai pernikahan, itu semua halusinasi belaka. Kamu lagi halu. Siapa yang membuatmu halu? Namanya setan. Kata Nabi Muhammad, tidaklah berdua-duaan dengan melainkan yang ketiganya adalah setan. Kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya adalah setan. Allah mengatakan tentang setan, yanulahum a'malahum. Kata Allah, dia akhirnya kamu bilang aku tak mampu. Sekarang lihat aja. Dan ketika setan jadi yang berusaha memisahkan kalian. Aku berganti menjadi aku tak sanggup lagi hidup dengannya. Kuasa
sebagai cinta monyet. Hanya hilang tinggal kamunya dengan nama cinta mati. Cinta hilang tinggal jangan. Kalau kamu rasa ada yang mencintaiku dengan segala kekuranganku, dengan segala ketidaksempurnaanku, ketahuilah, Dek, yang mencintaimu bahkan dengan segala ketidakberdayaanmu adalah Allah. Dia mencintaimu luar biasa. Dari sekian banyak umat manusia yang Dia ciptakan, Dia ciptakanmu dan menganugerahkan iman di dalam hati. Dia berkenan untuk menyebut-nyebut namanya, berkenan mengatakan dirimu padanya. Dia berkenan dalam 5 waktu dalam sehari semalam, terkadang lebih, ketika di waktu salat duha, di waktu malam, tengah malam kamu salat tahajud, kan untuk kamu menghadapnya berulang-ulang kali dalam hari-harimu. Dek, Ustazah, emang kalau kita sholat pertanda Allah cinta sama kita? Adekku sayang, pernahkah kamu sebel sama orang, benci sama orang, sampai gak mau lihat mukanya? Pernah? Saya pernah. Sebel sama orang, benci sama orang, sampai kamu gak mau denger suaranya? Saya pernah. Begitu. Allah kalau benci sama orang, tidak lagi diizinkannya orang tersebut menghadap Allah. Allah kalau benci sama Allah, tak lagi diizinkannya untuk orang tersebut menyebut-nyebut nama Allah. Maka selagi kamu diizinkan untuk berdiri menghadap padanya, selagi kamu diizinkan untuk menengadahkan tangan, memanggil-manggil namanya, pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mencintai. Allah mencintaimu. Dan lihatlah bahwa bersama dengan dosa-dosamu, yang lebih tertarik nonton drama pada baca Al-Quran. Betul? Betul? Halo? Betul adik-adik? Yang lebih tertarik untuk menghabiskan waktu scroll, nyari kerudungan di Shopee 2 hari 2 malam belum dapat satu pun juga. Sholat sunnah kamu tinggalkan, sholat wajib pun hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Zikirmu hilang, ibadahmu hilang, bersama dengan segala ala kadarmu memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-henti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan. Siapa di antara kita yang abis nonton drakor ngeliatin cewek cowok pelukan? Iya ampun, sweet banget, sweet banget. Kan? Membiarkannya sembari menunggu kapan waktunya mata hambaku yang satu ini akan mengalirkan air mata taubat kepadaku. Kapan
waktunya hambaku yang satu ini, meskipun saat dia untuk berbuat dosa, kapan waktunya mata yang satu ini mengalir dengan deras karena merasa malu kepadaku, Sang Pencipta. Mata berulang-ulang kali segala dosa-dosa kita, dengan segala kekurangan, dengan segala aib kita. Namun Allah tak jemu-jemu datang kepada kita dengan berbagai kenikmatan dan anugerah karunia yang tak ada habisnya. Itulah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita sebuah bacaan, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau datang terus-menerus kepadaku dengan bergunung-gunung kenikmatan, bergunung-gunung karunia. Aku datang pada dengan bergunung dosa. Ampunilah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampuni kami selain Engkau. Dek, tak ada yang dapat memaklumi kurangmu lebih Allah SWT. Tak ada yang terus-terusan dapat menyayangimu meski kamu berulang-ulang kali kabur darinya lebih daripada Tuhan. Tak ada yang meskipun kamu berulang-ulang berbuat kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, lebih daripada Allah. Maka tak mengapa tak sempurna. Tapi dengan segala ketidaksempurnaanmu, teruslah bergerak menuju Sang Maha Sempurna. Dia akan menguatkanmu. Dia akan mendampingimu. Dia akan menyertai langkah kehidupanmu. Tetaplah solehah. Tetaplah jangan lelah menjadi hamba Allah. Wahai anak-anakku, jangan pernah lelah. Hingga datang satu waktu ketika kamu telah terputus dari segala yang bisa antara kamu dengannya. Saat datang dan yang tinggal adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya dan hanya kepadanya kita. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun dan untuk siapapun, hingga Allah tak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Hingga Allah akan selalu membersamaimu, bahkan di saat tubuh perlahan meninggalkanmu dan mulai ke dalam alam barzakh. Mari deh, tak mengapa tak sempurna, tak mengapa kita dengan segala kekurangan yang kita punya, sebab kita punya Allah
Ta'ala, yang utuh menyayangi kita, yang penuh mencintai kita, yang telah berkata sesuai dengan ucapan baginda, Allaha la yamil hatta tamil, tak pernah bosan kepadamu kecuali jika kamu bosan kepadanya. Tetaplah bersamanya, tetaplah bersamanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Baik, alhamdulillah.